Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana terhadap saya dan klien saya Roy Suryo, saya sampaikan klarifikasi dan bantahan sebagai berikut. Pertama, tidak benar saya mencemarkan Damai Hari Lubis dengan menyatakan SP3 dikeluarkan itu mengikuti SOP Solo. Yang benar adalah saya mengkritik kinerja penyidik yang dalam menerbitkan SP3 berdasarkan restoratif justice itu tidak mengikuti norma, tahapan, dan prosedur yang diatur di dalam KUHP, tapi lebih mengikuti atensi dan intensi kepentingan politik Solo, yakni kepentingan dari Saudara Joko Widodo setelah pertemuan DHL atau Damai Hari Lubis dan Egy Sujana dengan Joko Widodo di Solo. Kedua, adapun klien saya yang dianggap membuat pencemaran karena membuat analogi ada dua tuyul yang ketemu jin ibrit, itu sebenarnya adalah kritik terhadap klaim analogi Egy Sujana yang bertemu Joko Widodo, yang mengklaim itu adalah pertemuan Musa dan Harun yang ketemu dengan Fir'aun. Jadi kutipan itu juga merupakan tulisan panjang yang dibuat oleh Lukas Luarso yang memang membuat analogi pertemuan itu sebagai pertemuan antara dua tuyul yang ketemu jin ibrit. Dan adapun soal pengkhianatan, saya pikir siapapun akan sependapat bahwa orang yang meninggalkan kawan-kawannya yang berjuang lalu menghadapi lawan perjuangan dan membuat komitmen sepihak dengan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang berjuang, itu disebut sebagai pengkhianat. Jadi saya kira semuanya adalah fakta, dan kalau tidak fakta tentulah tidak ada pemecatan terhadap Kurniatri Royani, juga tidak ada pemecatan terhadap Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan sejumlah aktivis TPUA oleh Egy Sujana yang sebelumnya mengkritik kedatangan Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis ke Solo. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, yang infonya semalam Abang melaporkan Ahmad Kozinudin, itu laporannya terkait apa, Bang, maksudnya? Jadi gini, dia bicara bahwa pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Ya, itu jangan peristiwa yang Solonya saya udah sampaikan mungkin ya, kalaupun mau nanti di luar ini ya, karena mau dampingin ini. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Ya kan? Hasut. Karena apa? Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka. Tentu kan ada jadwal-jadwal agenda pemanggilan. Ya kan? Kok bisa-bisa dia nuduh kami gitu loh. Ya kan? Ini akibat itu. Ya kan? Nah, jadi gini loh. Saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut jadi tersangka, saya kan boleh berjuang untuk mencabut status SK itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restorasi, pemulihan hak saya, ya kan? Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, ya kan? Atau nggak usah lah, nggak usah pro, ya kan? Saya objektif aja, atau diam. Kok dia komentari hal-hal seperti ini? Dia seolah-olah ini perjuangan saya juga cacat hukum, ya kan? Karena dia sebut juga KUHP, menggunakan KUHP Solo. Itu juga nggak ngerti ya. Nah, itu mungkin pengembangan. Yang jelas tadi tuh kerugian moral saya adalah dia menyatakan gara-gara saya dan Egy ke Solo, ya kan? Walaupun dia sudah tahu, ya kan? Kan bisa dia lihat, ya. Nah, dan satu lagi, hukum itu terkait KUHP ya, itu terkait dengan dengan restorasi itu ada di dalam undang-undang. KUHP itu kan undang-undangnya ya. Itu semua orang dianggap tahu, itu teori hukum ya, dianggap sudah tahu. Itu nama teorinya fiksi hukum atau presumsi ius de iure ya, presumsi ius de iure atau fiksi hukum. Jadi dia dianggap sudah tahu, apalagi saya sudah sampaikan tujuan saya begini.
Dan saya di depan dia juga di gelar perkara saya masukkan nota keberatan saya dengan Bang Egy. Bang Egy pakai pakar Profesor Muzakir, jadi beda pembelaannya bahwa dia nggak pernah di BAP bla bla ya. Ini yang untuk saya bilang saya pertama tidak terlapor, kok bisa jadi tersangka. Buktinya apa? Saya pemanggilan pertama sama kawan-kawan saya dampingi Kurnia dengan rekan saya dari Korlabi Arfid sampai habis. Nah ini logika hukumnya, apabila saya menjadi terlapor tentu saya nggak boleh melaporkan, saya diusir. Dan saya juga menerima kuasa dari Roy Suryo, dari Egy Sujana, dari Rismon, 4 yang baru saya jalin 1, berikutnya saya sudah jadi terlapor, nggak bisa lanjut, kemudian saya jadi tersangka. Saya ingin memulihkan, saya advokat, saya belum diadukan kepada Kongres Advokat Majelis Pers. Sementara saya tahu tentang kode etik, tahu banget. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan. Saya suka nyidang-nyidangan ya, suatu perkara yang ada aduan dari masyarakat maupun sesama anggota advokat. Saya ngerti, kok saya enggak. Banyak lain-lain. Termasuk saya waktu jadi tersangka, saya diundi BAP, saya lihat di atas saksi terlapor. Nah ini saya udah mulai menurun. Akhirnya ada suatu pertimbangan khusus kenapa saya jadi saksi terlapor. Berarti kan sudah turun kan? Nah ini bisa saya perjuangkan. Saya perjuangkan dengan hak hukum saya. Ya kan? Nah mereka kalau memang menganggap saya cacat hukum, kenapa nggak rapid? Kenapa nggak? Ya kan? Upaya hukum. Kok malah nyudutan kita? Jadi seolah-olah nih saya, perjuangan saya ini betul-betul cacat hukum. Cacat moral bahkan. Ya kan menurut dia. Ya kan? Nggak ada apresiasinya. Ya apakah bukan karena dia nggak mampu, ya kan, membantu klien untuk berupaya seperti saya bebas, ya kan? Jadi dia malah marah. Saya nggak ngerti, maka dia nanti dia jelaskanlah, ya kan? Nah nanti jelaskanlah di depan penyidik hak hukum dia untuk menjelaskan, oh begini. Nah ya kan? Nah, ini kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy calling down. Mereka tampil terus. Ya kan, terakhir marah dipecat. Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dia panggil diajak musyawarah? Ya kan, membangkang semua. Tapi bukan bela Bang Egy nih. Kalau saya bantu, ya kan, dalam mungkin Mbak Ustadz Novel paham tuh bahwa yang dipimpin manusia itu yang beriman harus patuh kepada perintah Allah. Kedua ulil amri, ya kan? Ketiga Rasulullah. Keempat, ya kan dalam kelompok kecil tentu pimpinan kita. Kalau enggak ya keluar aja, ya kan? Karena malah nuntut, nggak masuk akal orang yang membangkang diajak. Kalau saya tempatkan, saya nggak ikut DHR, saya dihujat, betul dihujat ya, mantan teman. Terus kedua apa bang? Saya mau kasih nasihat dengan surat atau hak itu saya kirim. Oke, saya bilang, yang penting jangan minta maaf sampai ini. Karena apa? Minta maaf dengan dipublis. Oke, sepakat. Begitu sepakat apa? Saya kan ikut. Nah, di sana perkembangannya mungkin kan dia dialog ini. Beliau kan berhubung juga kan mau berobat sakit ya kan. Jadi itu kebutuhannya juga, wah ini kayaknya bisa. Itu kan naluri, manuver. Dia nggak bilang ya kan, 4 ini udah sepakat. Tapi ketika lihat ada peluang, tolong Pak Presiden kan punya ya kan pengaruh, panggil perintahkan Kapolri agar Kapolri memerintahkan Kapolda bla 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 ya kan. Nah yang mana banyak kata ajudannya, ada 5 orang, siapa aja kalau disebut ada 2 orang yang dikenal, saya juga dua orangnya populer bagi saya ya, 3 ini saya lupa. Nah itu suruh duduk sini, itu kan yang Pak Kapolda kan apa yang maksudnya aparat atau penyidik Polda kan, suruh duduk sini, jadi kita yang minta gitu loh, ya kan? Jadi itu lahir dengan begitu saja, tapi tujuan utamanya tadi. Dan itu dilakukan sama Bang Egy. Dilakukan. Saya saksinya. Itu di rumah Solo ya, Pak? Ya, kayak gitu. Kita kesana kan tanggal 8 Januari ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya lihat ada peluang. Saya bahkan naskah rapid saya itu udah saya siapkan. Mereka yakin saya belum. Eksepsi aja saya udah siapkan.
Cuma kan saya memperhitungkan waktu, durasi momentum ini. Roy Suryo sekian lama belum ada. Kami juga panggilan pertama belum ada. Ya kan saya tahan, saya perjuangan aja nih. SP3 saya melalui restorasi, pemulihan nama baik saya demi hukum keadilan biar restorasi, kan begitu bunyinya. Atau itu kan unsur. Ya saya ambil yang itu, bukan ambil perapit. Terserah saya, cara saya. Kebetulan penyidik kan punya hak subjektif, ya kan? Saya dikasih. Saya nggak ada mau apa pernyataan sendiri minta maaf, nggak ada. Saya tujukan kepada penyidik, memang itu aturan hukumnya. Nah kalau dia nggak tahu, saya udah kasih tahu. Kok dibawa-bawa seolah-olah mereka dipanggil tanggal 22 kemarin Kamis, ya kan? Seolah-olah karena kedatangan saya ke sana, itu kan fitnah, ya kan? Kan udah banyak orang nggak suka sama kita, ya kan? Yang pro, apalagi yang kontra, malah berbalik. Kita nggak nuntut ini ya, kita nggak nuntut yang netizen yang memang nggak, yang benci sama kami, kita nggak minta di rumah kita dalam hal ini. Ya, mungkin hanya kepingin bikin ramai kan. Tapi yang dari barisan kita ini banyak kita jadi apa namanya, dianggap inilah gara-gara ini nih. Dan bukan satu kali dia ngomong seperti ini, bukan satu kali. Jadi pelaporannya itu termasuk fitnah juga bang, apa terhadap Ahmad Kozinu? Fitnah, penistaan, ujaran kebencian. Pasal undang-undang ITE, Bang Egy saya nggak tahu. Bang Egy sama, pokoknya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya. Saya punya Bang Damai, punya Bang Damai. Nomor sendiri, laporan beda. Kalau abang Ahmad Kozinudinnya aja, kalau Bang Egy sama Roy Suryo. Plus Roy. Oke. Tapi unsur pasal yang digunakan dalam laporan itu sama. Saya nggak tahu. Saya rasa adalah yang mirip. Ya. Saya nggak tahu. Dan itu baru semalam apa masukin laporan buat laporannya? Baru semalam saya ada olahraga di pakaian saya itu training di sini Manusia Merdeka kaos. Kan nggak sopan ke sini. Tapi saya terus terang saya ini dekat, saya mau lapor hari Minggu. Nggak apa-apa Bang emang. Itu betul hari Minggu gitu ya. Artinya saya tuh kelihatan lah ya, saya dari GBK ini. Bahkan saya ada video dari seorang yang aku kenal lah itu ya, udah beredar itu dari GBK. Salah satunya tuh Arifin Tahir yang mantan Kajati. Itu teman di advokat, ya, ketua Dewan Penasihat, saya anggotanya. Temu di sini, lapor sampai malam, mulai jam 2 apa, sampai habis maghrib lah baru selesai. Ya. Kita tunggu aja, saya pengen lihat dia itu, ya, bagaimana membela diri dia sendiri. Ya kan? Saya pengen lihat dia. Ini DHL yang lapor nih. Ya kan? Nah, saya pengen lihat cara dia membela dirinya gimana. Saya mau lihat gitu ya. Jangan keluar nggak karuan ya kan, itu teman saya. Ya kan? Landasannya banyak yang keliru. Saya udah perhatikan, bahkan saya di TV sebelumnya saya bilang, "Dulu Bang Egy saya larang ini minta tolong orang ini." Kenapa? Saya tahu. Bang Tri aja orang lagi di penjara dipecat sama dia. Pengacara orang lagi pesakitan dipecat. Jangan gitu. Bang Egy itu udah lego, ya kan? Udahlah DHL ini. Ya kan? Bla bla bla. Terakhir dipecat, baru ngadu lagi. DHL, Bang dipecat, kurang ajar tuh. Ya kan? Sekarang dia ada di TV. Harusnya Bang Egy ini yang membacakan ini. Kami rindu. Aduh, ini orang sakit nih. Ya kan, sakit nih orang nih. Ya kan? Nggak lama begitu lagi di tangga. Ini gara-gara penyebabnya adalah gua laporin kayak gini biar orang tahu ya. Nah, hilang yang penting saya objektif aja, laporin gua ke sini ya. Nah, saya objektif aja, laporin ke polisi. Apabila tidak terbukti ya nanti kan tidak. Tapi udah ada agenda permintaan keterangan nggak sih Bang terkait laporan itu, dijadwalkan Bang Damai kapan untuk laporan itu gitu? Kemungkinan minggu-minggu ini. Saya minta tolong dipercepat seperti teman saya itu Ustadz Novel Bamumin yang tadi Manji kan itu kan cuma seminggu. Jadi bisa jangan sampai cemburuan sosial nih sama menonton di Ustadz ya kan. Nah, saya udah ngomong kemarin, saya dapat ini nih minta penampingan seminggu. Saya bisa dong seminggu dong. Tapi itu kan permintaan, ya kan? Bobot kasus itu kualitas ya itu kan beda. Kuantitas juga mana tahu pas saya laporan itu volume perkara
menumpuk, ya kan? Nah, jelas saya percayakan. Mau 10 bulan, 2 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting kawan kita yang nama Ahmad Fauzi ini, ya segera dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Bukti apa sih bang yang dilampirkan? Dua video, saya lampirkan pakai flash disk. Oh, video pernyataan Videonya dia. bukan satu, Oh. pengembangan ada, ya kan? Oh. Dikait-kaitkan, wah memang nih. Nah itu terserah penyidik ya, mana tahu, oh iya ini ada jalan ceritanya nih, ya kan? Ini makhluk hidup yang satu ini memang punya rentetan kata-kata yang kurang bijak atau keliru atau salah gitu loh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.